Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbullahu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tersyukur si mapuji lori seserajan Allah Ta'ala pada sore hari ini kita hadir di masjid kita ini dalam rangka pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Pindrang Barat di Masjid Mujahidin Muhammadiyah Pindrang. Salawat Bapak salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawakan kita ajaran keselamatan dunia dan keselamatan akhirat insyaallah. Hari ini angkani ko tanggal 12 Zulqa'dah. Ya, 12 Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah ada namanya Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah termasuk bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Agak lebih rendah bulan Zulqa'dah atau bulan haram adalah apabila kita beramal saleh di dalamnya maka akan dilipat gandakan pahalanya. Dari bulan Zulqa'dah ada 4 ulang ilalana 10 2 ulang puraina pancaji Allah Ta'ala. 4 ulang yang dikategorikan sebagai bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Kira yang itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, tambah 1 bulan Rajab. Bulan ini dari kawan kaki puasa nalipat gandakan ibu Allah Ta'ala puasa ta. Ya, apa pahala-pahalanya melebihi di luar bulan Zulqa'dah. Ya, setelah ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah napa adai Nabi sallallahu alaihi wasallam rihadisana Aisyah, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam degaga amala iya paling napuji puang Allah Ta'ala ia naritu amala angkai ipigau di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah itu amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Makutanai sahabat Nabi ta, sahabat makdai Nabi ta. Dega kana cawiro amal ia paling napuji buang Allah taala. Ia naru paling napuji amala ipigawe di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi makutane sahabat Nabi ta wala jihadun fi sabilillah. Na cautoga yaro amal salewe di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, na cauga jihad di jalan Allah. Ya, di jihad di jalan Allah adalah setinggi-tingginya amalan. Ya, orang yang berjihad di jalan Allah kemudian meninggal dunia disebutlah dia sebagai orang yang mati syahid. Lauki mamusu angka balinna agama na puang Allah Ta'ala. Makanya itong kataus tuloy milotoy lao Israel melala mamusu ko Israel. Ya, bali Israel ekor balinna Palestina. Ada orang yang biasa disebut laskar jihad. Nasabah ya runasang jihad di jalan Allah adalah orang yang meninggal tidak ada balasannya kecuali surga.
Jadi makutane sahabat Nabi ta namogaro jihad di jalan Allah ikalatui ko amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah maka dan Nabi ta walau jihadun fi sabilillah namo jihad di jalan Allah na cautoh illa man haraja li nafsihi wa malihi, kecuali orang yang keluar dari rumahnya agami amalan jihad yang mengalahkan ibadah di 10 hari pertama, ia itu amalan jihad seseorang ia masuk boleh bolanya, orang yang keluar dari rumahnya bersama hartanya bersama jiwanya kemudian tidak ada kembali dega kali suara ramparana dega kali suara takkalena. Ia mirunasang caui amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apa amalan? Apa amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Napa itu pun Allah Ta'ala dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin asyr, demi waktu fajar, ya, demi waktu fajar dan 10 malam pertama. Ada orang memaknai ini 10 hari pertama bulan yang dimuliakan, angka makada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau ya ulama tak kemudian napisah-pisah 10 malam yang paling mulia, malam ia paling melebihi untuk beramal saleh, ia itu malam 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau malam wani yang paling melebihi atau emang ngaji paling melebihi atau mas sedekah paling melebihi atau mas sempajang, ia itu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi siang hari aso paling melebihi atau beramal saleh, ia itu aso di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, jadi kalau malam terakhir bulan Ramadan, kalau siang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi agar amal ipigau masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada namanya puasa Zulhijjah. Kigai royasan puasa Zulhijjah. Puasa Zulhijjah apa lagi puasa di tanggal 1 Zulhijjah. Tanggal 1 Zulhijjah, kalau tidak salah hisabnya Muhammadiyah itu tanggal 1 Zulhijjah masuk di tanggal 26. Kalau tidak salah nanti ada surat edarannya pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, tanggal 26 masuk hari pertama, karena insya Allah 10 Zulhijjah itu jatuh pada tanggal 6 Juni. 6 Juni artinya tanggal 10 kita melaksanakan Idul Adha. Jadi mulai kita tanggal 1 Zulhijjah kita berpuasa. Pamula kita tanggal 10 Zulhijjah, 1 Zulhijjah berpuasa sampai 9 Zulhijjah hari Arafah. Bahkan ada yang mengatakan 10 Zulhijjah juga kita berpuasa. Aga puasa tak di 10 Zulhijjah deto mandre okobolata pole lisubi pole melepok napaki buka. Jadi kita tidak makan. Orang yang pada hari raya Idul Adha disunnahkan untuk tidak makan sebelum berangkat pergi di lapangan. Nanti kembali dari lapangan baru boleh makan. Ia nurna satu kada ma puasa tu ipale tahu ma puasa tu itu sementara Idul Fitri dianjurkan kita makan dulu baru pergi salat Idul Fitri. Kalau Idul Adha dianjurkan tidak makan, dianjurkan berpuasa. Bahkan seandainya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala idapi makda kurbata layanre wa tutalisu lebih aman, lebih ada yang mengatakan lebih afdal. Jadi ya amalan yang pertama. Amalan apa lagi yang dilakukan di 10 terakhir bulan, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah?
memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, kita di 10 terakhir bulan Ramadan beradak itu mengaji, beradak ibat temak kurangnya. Di 10 hari pertama bulan Ramadan, bulan Zulhijjah, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh. Ya, kemudian selanjutnya agak pipi kau, kita memperbanyak takbir dan zikir. Ya, mulai tanggal 1 Zulhijjah wa dinikmat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, diperbanyak. Itu namanya takbir mutlak, tidak ada batasannya, siaga-siaga. Ya, kita mau bertakbir mulai tanggal 1 Zulhijjah, takbir naik motor, sesudah salat kita bertakbir. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu, ya sahabat Nabi ta Ibnu Abbas loi pasain apa lupoi sadan nama takbir. Ya, tanggal 1 Zulhijjah mat takbir, maka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan tawai ko pasae macio mana mat takbir. Ya, mat takbir mana tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Itu dilakukan, boleh dilakukan dimulai tanggal 1 Zulhijjah, tidak ada batasannya. Kemudian agapi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, memperbanyak sedekah. Kita memperbanyak sedekah. Salat berjamaah usahakan jangan lagi ada laki-laki, semua salat wajib di rumah, di masjid. Di masjid ini tempatnya berjamaah laki-laki, bukan di rumah. Apa amalan yang dilakukan masyarakat muslimin? Ada satu puasa yang disebutkan puasa sunnah yang besar sekali pahalanya. Yang hari itu kodayul 5 puasa tanggal 1 sampai setiap mulai tahan tanggal 1 minimal kita mampu iwajikan ialeta, walaupun ini adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini pancai wajib realita. Yang hari itu puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ya, tanggal 9 Zulhijjah kita usahakan. Kalau tidak salah ini tanggal 9 Zulhijjah itu nak kenai di hari Jumat. Ya, hari Jumat saya nak kena tanggal 9 Zulhijjah. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi amalan yang paling utama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, amalan utama ialah itu salat Idul Adha di 10 hari pertama, di 10 hari ke-10 bulan Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah angka mas sampajang Idul Adha. Ada perbedaan pendapat ulama, maka dia sampajang Idul Adha adalah sunnah muakkadah. Walaupun ada juga yang mengatakan salat sunnah, salat Idul Adha itu adalah salat wajib. Agak sabak na wajib, nasabak yang pertama perintah buang Allah Ta'ala dalam surah Al-Kautsar, bentuknya adalah perintah. Maka dibuang Allah Ta'ala, fasalli li rabbika. Dalam kaidah usul fikih nariko angka perintah berarti hukumnya wajib. Fasalli li rabbika, salatlah karena puamu, sampajako na karena puamu. Itu dasarnya yang pertama, nasabak karta perintah. Dasar yang kedua, kalau hari Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka boleh orang tidak salat Jumat, tapi diganti salat Jumatnya dengan salat duhur. Ya, boleh orang tidak salat Jumat, tapi diganti dengan salat duhur. Ya, kalau umpamanya nasabah purani ibaca katok baik di waktu Idul Adha, boleh tidak salat, jangan lagi kita baca khutbah di siang hari. Nah, ini boleh. Artinya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya berat maka boleh tidak salat Jumat pada hari itu, kita ganti saja dengan salat duhur. Kaidahnya menenge sunnah ia senge Idul Adha, tidak mungkin sunnah bisa membatalkan wajib. Nah, ia senge sampajak Jumat wajib. Berarti ia roh sampajang Idul Adha wajib toi, karena bisa menggugurkan, bukan membatalkan, menggugurkan, bisa menggugurkan yang wajib.
Kemudian yang selanjutnya ada juga yang mengatakan salat Idul Adha ini adalah sunnah, ya, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, ini perbedaan pendapat ulama. Kira-kira kalau saya hukumnya sunnah muakkadah atau wajib, memang rugi ki ini umat selenge dalam kondisi kita sehat-sehat. Nah, sebab makkadah ki sunnah dia telau mau berjamaah salat Idul Adha di lapangan. Si mesti tahu masa ibadah setahunan, kan ada namanya ibadah tahunan. Ada apa ibadah tahunan? Idul Fitri, Idul Adha. Sempajang satu kali satu tahun Idul Fitri, Idul Adha. Ya, ada juga ibadah pekanan. Apa ibadah satu kali satu pekan? Iya, hari itu salat Jumat. Masa ibadah satu kali satu tahun dilaksanakan, kita tidak bisa sia-siakan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang utama perintah dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Amalan yang kedua yang dilakukan, amalan utama selanjutnya yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah berkurban. Ya, jadi wajar itu nariko angka tahu makrobai na makada usahakan hari pertama ya. Usahakan hari pertama ya nasabah nakenai agasana 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi masyarakat muslimin, bagaimana ini kurban? Bagaimana hukumnya? Apa hukumnya kurban? Hukumnya kurban itu tadi hampir sama. Walaupun umumnya ulama mengatakan, ada ulama yang mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Nah, sebab makin kena wajib, bentuknya bentuk perintah adalah perintah. Ya, maka dari Allah Taala fasalli li rabbika, kalau ke bahasa Arab maka dari fi'il amr, kata kerja perintah. Wanhar, wanhar itu artinya berakrobaku. Ya, masuk lagi di kaidah usul fikih. Nasihat nariko angka perintah ila kurangnya berarti itu hukumnya wajib. Ya, contohnya wa aqimus salah wa atuz zakat, keluar dirikan salat kemudian keluarkan zakat. Jadi ada yang mengatakan hukumnya juga wajib. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada ulama yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Makin nama kada hukumnya sunnah, nasabah angka adanna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa kalimatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tamallahu sa'atan falan yudahi falan yaqrabanna musallana. Niki tahu mapunaiwi kelebihan harta. Nade nak korobang falan yaqrabanna musallana. Jajabawana nak depe ri masjid tahun rasempajat, artinya masempajak ki ini masempajang Idul Adha ki ini nade na kamu duitna nade nak korobang aja na lawak birjama Idul Adha. Seakan-akan ia tahu angkai kelebihan hartanya, namanya Allah melepe, maka dia Nabi tay jabana na lama dapat na parentana salat Idul Adha pakai si bawa makorbai nang kamu duitna, ang kamu duitna, masa dia nak korban nang kamu duitna, ganda moi duitna, na dia nak korban, maka dia Nabi tay jabana na lama melepe paket Idul Adha si bawa makorban. Nah, artinya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama mengatakan ini hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Karena sahabat makanya Nabi tani punaiwi kelebihan harta. Niga punai angka mau duitna untuk makroba, angka mau nataruh kobang itu 30 juta. Nah 2 juta setengah ke masjid, masa dia nak koroba? Ya jabana nalo mai mana? Ajabana nalo mai mas sempajang. Seakan-akan begitu kira-kira masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya kelebihan harta, mari kita berkorban. Ada angka duita korobaki. Nah, kemudian
dasarnya ia tahu angkai nama kedawai sunnah. Orang yang mengatakan sunnah dasarnya nasabah angka ada Nabi sallallahu alaihi wasallam makadang idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudahi falyumsik an sya'rihi wa atfarihi. Apabila hilal Zulhijjah sudah terbit, nareko mompok ni bulan Zulhijjah nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara ada yang mau berkurban di antara kalian, maka hendaklah dia menjaga tidak memotong rambutnya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Jadi ya romelo emak koroba, maka dia Nabi nareko mompok ni ulang Zulhijjah, ya hilal Zulhijjah sudah terbit, namelo imak koroba aja na tepoi mulai tanggal 1 Zulhijjah aja na tepoi kanukunna di bawah bulu-bulunna, bulu-bulu mana saja, bulu kumis, bulu jenggot, rambut dan lain-lain sebagainya, termasuk bulu kalipa. Ya, jangan lagi dicukur. Hadis ini menjelaskan sebenarnya pengertian secara tidak langsung. Engkau tahu denak koroba. Ya rode enak koroba, berarti niscaya Nabi maka angka tahu tidak mampu berkurban, melo imat cukur silahkan, melo inatepa kanukunna silahkan. Hadis ini yang menjadi dasarnya bahwa deto nawaji ia senge kurban tidak wajib, karena ini dasarnya. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya secara umum apa hikmahnya? Apa hikmahnya ya kurbai? Sebelum kita membahas kurban lebih lanjut, ya kurbai apa tujuannya, apa hikmah di balik perintah untuk menyembelih kurban? Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan yang diberikan. Ya perintahna kurbai dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Kautsar. Maka dari Allah Ta'ala inna a'tainakal kautsar. Ya napa mulai itu Allah Ta'ala, sesungguhnya saya sudah memberikan kepada kalian banyak kenikmatan. Ya maigalak dan inalaki Allah Ta'ala. Bahkan maka dari Allah Ta'ala wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Narik komelo koreking ipa berena puang Allah Ta'ala, dia mulai reking egana ro coba tarik reking ipa penyaman na puang Allah Ta'ala. Naleki adisingang ya sejak tahun lalu Idul Adha sampai sekarang kita diberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung, kesehatan. Naleki nikmat-nikmat yang ada di rumah, anak ta keluarga ta sehat-sehat, mungkin ada keluarganya yang naik tanah suci, ada anaknya yang lulus PTK, ada anaknya yang lulus jadi sarjana. Pokoknya banyak sekali kenikmatan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabak mai galak dan ni bapinya mammu walaikum nasabang Allah taala fasalli li rabbika wanhar. Maka salat Idul Adha lah. Kemudian wanhar akurobako, jadi kurban itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nana jamingi pong Allah taala makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka dia pong Allah Ta'ala nariko angka ko syukuru riba penyama purai angkai waleko la azidannakum, pasti lau tambah aku nasa pong Allah Ta'ala. Nikmat-nikmat itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurban. Ya jangan kita punya uang kita bawa mi ilal bangi, kemudian ada kesempatan untuk berkurban. Ini napuada ibu Allah Ta'ala sebenarnya bukan persoalan apa ya kurbai. Persoalan apa? Itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, ternyata hikmah yang kedua yang namanya kurban adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu buang Allah Ta'ala la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwaha.
deto na melok pong Allah Ta'ala darana si bawa dagingna aga minaita pong Allah Ta'ala ri korobata naite pong Allah Ta'ala ri korobata iya naritu tauta lori pong Allah Ta'ala takwata lori pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah yang kedua adalah bentuk takwata lori pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya daging meloi lolongang kira-kira 2.500.000 loki meli ko basae, kalau tidak salah 1 kilo sekarang 70.000 75.000 daging sapi, lebih 20 kilo nareko loki basae dibanding loki makroba 2.500.000 dena siaga kilo ibawa listu. Ya secara hitung-hitungan rogi, kalau hitungan manusia rogi ya roto wagai senai tau makrobai masa bacet demi daging naik banding meliki daging, tapi bukan persoalan daging. La yanallahu luhumuha, bukan dagingnya yang dilihat oleh Allah, yang diterima oleh Allah, tapi akan atarnya buang Allah Ta'ala okonye irita takwata oleh buang Allah Ta'ala. Jangan menghitung harta, tapi menghitung adalah kurban. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya lagi puraki matu makoroba siaga mi ibawan lisu nasabak milotoi bagi-bagi ya lenni panitia makadai mo bagigang itawe angka bali bolata ibagi ngasi bali bolata. Jadi bukan kita mau makan daging hanya untuk membuktikan takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga yang namanya Idul Kurban atau Makroba, ia itu menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita tahu sejarahnya. Ya, kita tahu sejarahnya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya. Ya, ini dia tu nasuruh ke Allah Ta'ala maka gere anak musidi. Ya, 2 anakmu gere ni uranewi atau gere makun riye. Tidak ada perintah. Tidak ada. Menengi kira-kira engkau perintah Allah Ta'ala ya 2 ya anakna, 3 ya anakna gere sidi. Tiap tahun kita harus berkurban gere. Jadi bagaimana ni anakmu? Kalau tiap tahun, kalau tiap tahun kita mau berkurban, tapi dia nama kedabuang Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan simbol itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim 80 tahun menunggu anak. 80 tahun milodoan Nabi Ibrahim kubung Allah Ta'ala maka dah Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan saya anak yang saleh. 80 tahun masa Nabi Ibrahim dikenal dengan gelar Halilullah atau ripojinna buang Allah Ta'ala. Ya, atau ripojinna buang Allah. 2 Nabi Halilullah yang ada itu Nabi Ibrahim siwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ripojinna buang Allah Ta'ala Nabi ta'abduhu wa rasuluhu wa haliluhu wa Nabi atau ripojinna tu buang Allah Ta'ala. Masa Nabi Ibrahim milo doang dia nang kalinga buang Allah Ta'ala, nang kalinga buang Allah Ta'ala. Lebih-lebih kita ini hamba juga nang kalinga tu buang Allah Ta'ala aja maka dan Nabi minang kalinga. Ya, Allah itu maha mendengar, sami'un alim, maha mendengar. Ya, maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah tahu bahwa tiap malam kita berdoa nang kalinga buang Allah Ta'ala atau digagaya anak milo doang buat teleka anak. Tapi Nabi Ibrahim saja tidak diterima bertahun-tahun. Angkasi anakna masyarakat muslimin, angkasi falamma balaga ma'ahu sa'yah. Ya, dalam surah As-Saffat itu maka dia buang Allah Ta'ala riwatunna nadabi ini umurukna anakna wadini mana bantu tomatuanna. Ya, kira-kira waktu umuruk kaloloi itana rona tajeng. Bahkan masyarakat muslimin riwatunna anak-anak Nabi Ismail alaihissalam angka perintahna buang Allah Ta'ala maka bawa lori Mekah bawa lori di Mekah apa mulai janji anrinna Nabi Ismail boleh dari istri yang pertama. Yang namanya kecemburu itu wajar. Cemburu perempuan itu cemburu wajar. Bahkan diantara orang yang tidak bisa mencium baunya surga adalah orang yang tidak ada cemburunya. Yang disebut tidak ada cemburunya melihat suami, melihat istri
dengan laki-laki lain atau perempuan yang bukan mahram, kemudian tidak muncul perasaan cemburunya, maka itu perempuan atau laki-laki yang tidak bisa mencium baunya surga. Dena peduli bainena masuk boleh-boleh tidak memakai jilbab, masuk bainena tu boleh-boleh na itamanang itawe biluana na itamanang itawe cantikna. Cantik baineta tapi banyak yang lihat. Nah, tidak ada cemburunya. Ini laki-laki yang tidak mencium baunya surga. Jadi cemburui istri pertamanya Nabi Ibrahim. Jadi maka dia buang Allah Ta'ala bawa Ismail si bawa indukna dari Mekah. Falamma balagau mahusaya, berapa tahun kemudian walaupun ini Nabi Ismail naulin dah bantu tumatuanna, bisa lagi mencari, sudah bisa bekerja. Kalolo kira-kira kalolo pamula kaloloi. Ya bakal lolonai. Na boleh perintah na buang Allah Ta'ala. Ya bunayya inni ara fil manami anni asbauka, anakku. Katulu-tulu ka wenni. Angka perintah na buang Allah Ta'ala nasuruh ka gereku. Ya, ini bukan persoalan mimpi ni, tapi angka kata-kata na parina suruh ka buang Allah Ta'ala gereku. Ye Nabi Ibrahim alaihissalam hanya memperlihatkan dek napasta ya nakna, bahkan natane wanzur mada tara, maka pendapatmu ya perintah na buang Allah Ta'ala. Apa dia nak di ipastai kalau ni nareko ipastai melo igere newan yang bokna. Anak tak lagi napa SMP isuri paja mah HP dia na yulle. Newan itu matuan na kalau gay paja mah HP. Dia paja napa sijang. Nasa sijak apa cinampak ni. Ya, anak tamak kokoi sudah susah kita atur. Nasabah sejak awal dijadikan HP na ipanca jipatarana. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, natanai anak namaga pendapatmu nak. Nama keda Nabi Ismail alaihissalam qala ya abati fal ma tu'mar, oh ambokku, oh ambo, tapi gau inariko angka na usuraki buang Allah Ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabir, insyaallah kong ka perintah na buang Allah Ta'ala sabara ka tarimai apapun itu perintah. Nah, ini masyarakat muslimin kong ka waramparata angka kelebihan hartata angka duita, maka Nabi buang Allah Ta'ala wanhar akrobako. Ini bentuk untuk menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban, makrobah. Kurban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang semisal dengan hewan kurban. Ya, misalnya umpamanya angka duit tak 2,5 juta. Kegai lebih makanja nareko ipatamai sumbangkangi komasiji ibanding makrobaki pada saat 4 hari di bulan Zulhijjah, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Kegai melebi insyaallah makrobaki. Ya, lebih utama berkurban. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk bagaimana hikmahnya yang namanya berkurban. Selanjutnya di antara fikih-fikih berkurban adalah syarat-syarat berkurban. Ya, yang pertama hewan kurban berupa unta. Ya, unta telumi jenis hewan. Yang pertama unta, sapi dan sejenisnya. Ya, sehingga dianggap bahwa kerbau juga termasuk sejenis sapi. Tapi kuda, ya nyarang tidak termasuk bagian daripada sapi. Dia beda memang ni ajena. Tapi kalau sapi, perbedaannya sapi dengan kerbau macam repa mi tedonge. Ngasu napoji malempong ko bungkai. Nah, ya sapi ngede. Kemudian masyarakat muslimin, kambing dan sejenisnya. Agak sejenis kambing biri-biri atau domba, maka dah kiri domba bimbala, domba. Kada kibas, ya kambing banyak jenisnya. Tapi rusa, jonga tidak termasuk bagian daripada kambing. Sehingga rusa juga tidak boleh dipakai untuk berkurban, pada tidak boleh tahu dipakai untuk akikah.
Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya unta ini sesuai dengan umurnya. Unta disebutkan dalam hadis adalah telah genap berumur 5 tahun. Lebih 4 tahun sudah sama dengan 5 tahun. Sapi adalah telah genap berumur 2 tahun. Jadi 1 tahun lebih sudah dihitung 1 tahun. Jadi ada panggil di sapi, tai ko lebih ni si tahun. Ya, lebih ni si tahun. Kemudian kambing adalah telah genap berusia 1 tahun. Kambing dalam hadis lebih 1 tahun, tapi ternyata biri-biri atau domba, atau ini laki-laki biasa bimbala. Nah, biri-biri domba itu umur 6 bulan sudah bisa dijadikan kurban. 6 bulan, tapi memang berbeda besarnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hewan kurban tidak memiliki cacat yang dapat menghalangi keabsahannya. Apa cacatnya? Cacat yang dapat menghalangi keabsahannya yang pertama adalah buta, meskipun hanya salah satu matanya saja, baik itu disebabkan karena tidak memiliki bola mata atau bola mata menonjol keluar seperti kan ya yarut masui matanna, atau karena bagian mata yang hitam berubah menjadi putih yang sangat jelas. Buta ia manasai butana. Kemudian tidak boleh menyembelih kurban yang sakit, ia manasai lasana. Ya. Kemudian yang pincang yang jelas pincangnya, yang kurus yang jelas kurusnya. Keempat hal itu berdasarkan hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, arba'u la tajuzu fid dihaya. Ada 4 yang tidak bisa dijadikan hewan kurban. Yang pertama, al-aura'ul bayinu awaruha, yaitu buta yang jelas butanya. Wal maridatu al-bayinu maridaha. Kemudian yang sakit yang jelas sakitnya. Irisat tu sapinge nariko malasai. Irisat sapinge nariko cacingan, iwe cacingan lah dia. Walaupun biasa ada yang tidak jelas, tapi yang tidak jelas kan kebiasa macam moi. Dan kemungkinannya biasa berapa kali ada biasa ada sedikit cacingnya, tapi itu tidak mempengaruhi. Ini al-bayyinu maridaha. Wal arja'u al-bayyinu tallu wal pincang jelas kepincangannya. Pincang jelas kepincangannya. Kemudian wal kasiratu lati la tungki, yang kurus sehingga kelihatan kurusnya seperti tidak ada tulang sumsumnya. Yaman nasalat dokona masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jelas. Kemudian selanjutnya tempat penyembelihan kurban, ya saya kira secara umum kita sudah bahas di pengajian-pengajian kita bahwa bagaimana yang namanya panitia. Ya, dalam melaksanakan kurban, maka semua yang ada di kurban ini tidak boleh ada yang dijual. Tidak boleh ada yang dijual atau dijadikan sewa. Mulai dari talinya, ya mulai dari talinya, kemudian kulitnya, ya ini kak biasa ibancah di pakamanja, ya bana tu muala pakamanja, ya ropa paganan parlope dena yalangi dui, tapi yalengi apa kesana ya, yalengi kulitnya sapinge, bilulana sapinge kedaya barno ya lapak kamaja. Ini tidak boleh masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kita tidak ambil semuanya dibagikan, ikhlaskan dibagikan. Kita ini mau berkurban, aja salah-salah. Makanya kepada panitia semestinya di dalam melaksanakan kurban apa sadia iro ada dana untuk biaya operasional. Ya, biaya operasional biasanya kalau umpamanya masih dalam waktu jangka lama 1 bulan, ada biaya penjagaan. Ada biaya penjagaan, bahkan ada kurban di Makassar itu dilebihkan 1 juta. 1 juta umpamanya 2.400.000, dapat gene 2.500.000. 1 juta itu biaya operasional. Termasuk biaya operasionalnya
membelikan rumput. Nah, itu bukan tidak diganggu lagi harga sapinya. Nah, begitu kira-kira seterusnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kamanaki nalang asa ginangang orang parang pong Allah taala si bawa asa ginangang ati untuk berkurban pada tahun ini insyaallah. Dan pada saat ini kita mula nih siap-siap ya tu atur niro agak kira-kira kebutuhan apakah tidak mengganggu di nariko makoroba kira kebutuhan. Nah, yang jelas maka dia Nabi taman lahu sa'atan walam yudahhi wala yakrabanna musallana. Intinya sebenarnya iris ngaleta nariko mampu ki makoroba ngaleta makoroba maka dia Nabi ta aja bawana lalu mai madepe konrot masam pajang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan itu yang dilarang oleh Rasulullah mendekat kepada tempat salat Idul Adha-nya Nabi ta. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mati berkurban, tahu mati makroba. Tadi ada yang bilang apakah harus orang hidup semua atau sekali orang mati semua. Dia nak dibahas campur atau matewe si bawa tatuwe. Nah, makor kira-kira. Yang pertama, kalau kita sebenarnya termasuk di Muhammadiyah itu orang mati tidak berkurban. Dan kurban atau matewe. Kecuali ia atau matewe sebelum meninggal dunia ada wasiatnya. Angka wasiatnya lor anak maka dah atau lagi apalagi engkau nak duit nak bersedia maka dah melok kat makroban. Nah kemudian ternyata dia nak dapi aleper nak mati, maka ini dilanjutkan berkorban karena sudah ada niat dari awal. Atau yang kedua angka tinjakna maka dah melok kat makroba tapai mang. Yo, apa pokoknya biasanya kan tahu imat tinja nareko angka harapanna na tercapai harapanna matinjai bernadar maka di ini wajib ditunaikan oleh ahli warisnya tinja na tematan wajib ditunaikan. Jadi apakah boleh bercampur kurbannya orang yang sudah meninggal sama orang yang masih hidup? Boleh. Yang penting cukup 7 orang. Apakah dia meninggal karena ada nasarnya tadi pura matinja atau pura memang nia, atau mungkin di antara kita ada yang kasih masuk uang pura nak makamaja 2.500.000 daripada dapi yang leper mati, maka lanjutkan saja karena ini sudah ada niatnya orang. Boleh bercampur dengan orang yang masih hidup. Tapi yang jelas kalau orang yang sudah meninggal apakah bisa mendapatkan pahala dari kurbannya keluarganya? Ini masuk di pertanyaan kedua. Rasulullah SAW itu 10 tahun di Mekah dan 10 tahun nabita tu 5 korobah. Nabita waktu natu nabita oko Mekah istrinya hanya satu, hanya Khadijah. Tapi riwayatnya letelor di Madinah dia kawini pertama Sauda, kemudian Aisyah dan seterusnya sampai berjumlah 11 orang. Nayar nabita denangka nasuru benena makroba. Alena min nabita mi makroba. Ya, maka nabita obat tatarima korbaku si bawa keluargaku. Jadi kita kasih masuk 2.500.000 niatnya kurban untuk kita sekeluarga. Kemudian bahkan Nabi itu disebutkan dalam hadis tiap tahun berkurban 2 ekor. Nak korbatoi umakna de enak koroba, maka dah obat tatarime korbana Muhammad. Si bawa umakku de enak koroba. Jadi ini juga hadisnya yang mengatakan bahwa kurban itu boleh ada yang tidak melaksanakan. Jadi 1 ekor itu untuk seluruh keluarga. Kasih halangi berarti dia nawading umpamanya suami berkurban, istri juga berkurban, boleh saja.
Ya, melotoi bilang angkat duit na melotoi kayak apa, kasih masuk saja di masjid. Tapi insyaallah tanpa sebenarnya istri berkurban, suami berkurban, nak kena ni benena anak-anakna ya menetunna ya salacen menamu matuanna nak kena mana to, nak kena mana, karena niatnya adalah Nabi lagi meniat untuk alena si bawa keluarga si bawa keluargana, kemudian sabi yang kedua Nabi ta alena Nabi ta si bawa umatna. Jadi boleh satu ekor saja, tapi kalau mau tidak apa-apa. Kemudian siapa tahu mayatandrei gajinna benena, sementara lakainna pensiun nih, mau berkorban melotok ekor bagi silahkan. Kemudian selanjutnya yang tadi ya udah pito komi ka bapinrang ka makuro. Ya biasa na pedang matu aku makadang apa darotok ya ku berkeluarga ni tawe wajib ni mapak darah namun manuk. Ya ini tidak ada dasarnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan untuk berkurban itu pun hukumnya sunnah muakkadah, hanya kambing, sapi dan unta. Dia ke manuk. Kama kena apa makura nasa manu oko Mekah. Ya mai kumai kan di papir manu ki. Galatania manuk ta balu ijolok manuk ta ngapa talinga bembe. Itu baru namanya berkurban. Jadi Pak darah itu hanya perintah di Bugis, bukan perintah dalam agama. Ya, saya kira begitu, wallahu alam. Ada satu kulit sapi. Apakah orang yang dikasih kulit sapi boleh menjual? Ya kumpulan ni naleng melo inandre melo inabalu melo inaga alena punna. Ya, jadi tidak ada lagi hak kita bilang boleh kue tapi aja membalui. Tidak boleh kita membatasi orang yang sudah dikasih. Tapi jangan, intinya larangannya tidak boleh itu dijadikan sebagai sewa, umpamanya sewa malope ya tania ipan caji sewa, hanya pemberian. Orang yang diberikan melotoi nak beriang, melotoi nak pancaji genrang atau melo nak pancaji agak terserah, melo nak pancaji sepatu, nak balu dan lain-lain sebagainya terserah. Karena purannya lagi. Kalau panitia menjual bisa. Ya panitia kalau dia berkurban dia nawading. Kecuali kalau alena panitia kemudian orang yang berkurban sudah kasih, pokoknya orang yang berkurban tidak boleh menjual apa ya panitia ya alena. Saya mau menjual ini, intinya Pak begini, ini namanya kurban keikhlasan dari Allah Taala. Ajak nayak kalengi maka ya melo malai bilulan na melo balui. Saya ini menjual sebagai panitia dan ia sebagai berkurban. Ya takalengnya senairum. Jangan mengakali agama. Nah istilah Allah Taala tu maka takalengi balik. Ikhlaskannya aja melo sikit malai agan bilulan na melo tabalui. Dek sita melo rugi. Ya mentang-mentang panitia kesempatan nasa palisu ironange maka ko 500 lisu nasang boleh di 2.500.000. Ya saya kira begitu. Jadi jangan mencari lagi celah untuk mengurangi pahalanya korbata. Ya saya kira begitu.